Kita lihat ini ketika jemaah haji sudah pada pulang. Tidak untuk ditiru ya guys, minta maaf. Tenda Mina yang ditinggal Semeraut sampah semua. nafar awal. Sangat-sangat sepi sekali dan sangat-sangat berantakan sekali. Itu jamaah hajinya sudah beres, sudah selesai. Tuh, dilipat lagi sama mereka, dirapikan. Tidak ada sampah. Oke guys, kembali ke video reaction aku malam hari ini. Di video kali ini guys, aku mau reaction perbedaan tenda atau kemah jamaah haji Indonesia dan juga Malaysia ketika mereka berada di Mina. Seperti yang kita tahu guys, jamaah haji dari Indonesia dan juga Malaysia, mereka bakal berdiam diri beberapa hari di Mina. Dan menurut aku nih, fasilitas di kemah Mina itu benar-benar sangat menentukan kenyamanan dari jemaah haji itu sendiri gitu. So, di video kali ini mungkin kalian penasaran kira-kira fasilitas apa aja sih yang didapatkan oleh jemaah haji dari kedua negara ini. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kita lihat saja sekarang videonya guys. Tapi disclaimer dulu, di sini aku gak ada maksud untuk menjelekkan satu negara. Tapi di sini kita sama-sama menambah informasi aja guys. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi sebelum itu, sebelumnya akan juga lonceng requestnya supaya kalian ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat guys videonya. Suasana dan kondisinya di tenda di Mina. Alhamdulillah ya, hari ini berada di tenda Mina, tempat yang disebut kota 1000 tenda. Dan sekarang berada di tenda Haji Indonesia nomor 86 ya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa fasilitas tenda di dalamnya. Dan di sini disediakan galon-galon setiap ini air minum kah? semeter ada galon air minum ya. Terus di sini ada tempat pembuatan air panas atau untuk teh, kopi, bisa langsung tinggal di klik. Sekarang kita masuk ke dalam. Tendanya. Nah, seperti ini ya, banyak ya. Suasana dan kondisinya. Jadi ini kasur yang digunakan nanti oleh jemaah haji ya. Dan ukuran kasurnya cukup satu badan doang. untuk satu orang. Dan nanti dikasih bantal juga. Nih. Ini ada selimut ya. Tuh. Ada AC-nya guys ya, sih. sahabat semuanya. Suasana ada di dalam pendingin tenda mungkin ya. haji reguler ya. Dan tenda ini nanti akan digunakan ketika mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Untuk nanti jemaah haji diusahakan jangan terlalu banyak bawa barang-barang ya, karena di sini kasurnya cukup untuk satu orang. Jadi nanti kalau misalnya bawa tas 2 nanti susah nyimpennya ya, sahabat semuanya. Toiletnya, lihat. Ini toilet di Ini toilet Mina. untuk laki-laki. Tuh. Jadi di sini hidupnya tinggal gini doang. Tuh. Ada langsung showernya airnya ya. keluar ya. Nah, sahabat semuanya, sekarang saya mau nge-review toilet yang ada di Mina ya. Dan seperti ini suasana dan kondisi toiletnya. Lihat. Ini toilet untuk Pria. laki-laki ya. Tuh. Jadi di sini hidupnya tinggal gini doang. Tuh, langsung airnya keluar ya. Tuh. Dan kita lihat ke dalam lagi. Jadi di sini emang banyak banget toiletnya. Nah, tuh seperti ini toiletnya. Agak kurang bersih ya. Kita lihat situasi tenda Mina haji reguler siang hari. Oh, jadi ini pas udah ada nih pada jemaah hajinya, ya Allah padat banget ya. Kok gini ya? Oh, numpuk banget orang-orang. Ini yang reguler guys, bukan yang VIP atau yang haji plus gitu, karena di Indonesia ada beberapa tipe haji gitu. Nanti aku tunjukkan yang haji reguler, haji plus guys, yang dapat fasilitas yang lumayan cukup bagus gitu. Jomblang banget begini penampakan tenda Mina Indonesia dan tenda Mina jemaah Korea. Oh, ini Indonesia. Ya Allah, ini yang ceweknya.
Padat, aduh bisa napas dari sini. Haji Korea, ini Korea. Ini reguler juga kah Korea? Tenda di Mina jamaah haji Korea nih. Wah, ada rajin nih tilawah Al-Quran. Enak, luas ini. Masya Allah. Ini anak-anak muda idaman ini. Apa tuh kue? Masya Allah. Ini orang Indonesia tapi hajinya di Korea benar, kayaknya. ini tendanya mewah, mepet sawah. Wah, Masya Allah. Rajin ngaji tuh. Nah, ini di dalam tenda ini kita ada berapa puluh ya ini? Kayaknya 60-an. Nah, di luar ini lagi pada makan-makan. Masya Makan Allah, buah. sarapan pagi. Luar biasa ini. Oke, kita intip ini. Jadi memang ini lengkap ya. Kamar mandinya di sana. Kok bisa luas. beda ya? Kenapa Masya ya? Allah. Kita kok jadi Ini dari Korea dan Jepang nih gabung ya. Ini toilet dan tempat wudhu. Sini tempat mandi. Jadi sangat lega toiletnya dan kosong. sangat-sangat wah. Jika barusan di toilet Korea kosong, ini antrean toilet di tenda Mina. Jangan tunggu mules, bisa kecepirit katanya. Ini tenda Mina Indonesia guys. Ininya toiletnya, ya Allah, ngantri banget. Dan mungkin karena ada beberapa fasilitas yang kurang nyaman gitu ya, ada jemaah haji Kota Bogor nih protes kondisi tenda di Mina, banyak yang tidur di lorong katanya. Anda itu ditugaskan untuk memfasilitasi kami. Selesaikan bantu kami. Kami ada kesulitan. Ini belum selesai juga. Jadi harus kami ke siapa Aduh, sih masa berat. ngomong? Sumber masalahnya bukan di pembagian. Asep Kartiwa, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor menyatakan bahwa tenda berukuran sekitar 10 x 12 meter untuk 160 jemaah menyebabkan puluhan jemaah harus tidur di lorong maktab katanya. Sangat sempit, Pak. Dulu ya dibagi. Maktabnya nggak berani lah. Tidur duduk karena ruang yang tidak cukup. Enggak, saya nggak mau itu, Pak. Untuk itu aja. Jangan mau gitu. Sepakatan tadi. Saya menyaksikan bahwa jemaah ada yang kesulitan tidur berbaring karena tendanya sempit katanya. Ya Allah. Ini sampai di lorong dong tidurnya. Ya begini Pak, fasilitas tenda Mina Indonesia. Guys, video yang barusan disaksikan adalah haji reguler. Beda nih dengan haji plus atau haji PIV juga. Justru tentunya lebih bagus nih fasilitasnya. Kita lihat ya. Inti fasilitas haji plus di tenda Mina. Masya Allah, tabarakallah. Ada setrum-setrumnya gimana ini? Oh ini kalau haji plus Masya Allah, bagus tabarakallah. banget. Sembarang aja, bukan yang Iya. kita sama-sama di hotel, bukan? Enggak, duduk aja, kursinya sesuai ya. gitu. Satu-satu. Nah ini bisa dilurusin, bisa pijet, bisa cas. Ini bisa pijet. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga haji Kita intip plus. fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pihak Nozuli. Ini bayar nggak? Gratis, Pak. Gratis. Ini gratis. Semuanya sudah Semuanya serba difasilitasi. gratis. Tapi mahal, haji plus memang Siap mahal. makan ya? Masya Allah. Nah intip Tapi enak ini banget. Wih, juga membawa satu piring. Nih. ya Allah, mudah-mudahan Nah, aku ini bisa fasilitas yang disediakan sahabat. haji plus. Masya Allah. Nih bagian perjusan. Tuh. Ini semuanya gratis, tinggal ngambil. Iya, yang dingin silakan. Gratis sahabat ya. Tinggal ngambil. Beda banget dengan tahun lalu ya? Iya, tahun lalu beda banget, dan ini dekatnya itu Masya Allah tabarakallah. Sangat dekat Sangat dekat dan Kata- sangat mewah. Kata orang sombong, tidur aja separuh badannya kita sudah berada di tempat pemandangan. Mohon doanya untuk para penonton nih, soalnya lagi diminta oleh Indonesia. Masya Allah, Dok. Lagi ngapain ini? Lagi makan siang di Mina, kita di tenda 112 VIP. Ntar dulu, ntar Oh, dulu. ini Ini VIP. buat kita? Buat Kok kita seenaknya gitu? Jadi ini kita makannya buffet. Masya Tadi ada Allah. ayam,
daging, terus ada ini apa namanya sayur. Pakai opor ayam ini ya, bukan? Iya, Oh iya. ada rendang. Pokoknya masya Ada Allah. daging, ada ayam, sesuai dengan selera ya. Betul. Snack, buah semuanya lengkap. Mau air panas, air dingin, mau jus semuanya ada. Masya Allah, barakallahu fikum, Luar biasa. sehat, Ini tidak berkah. apa ya, maksudnya jamuan yang terindah. Masya Allah, Masya Allah. Tenda Mina Haji 2025 jamaah PIP Indonesia. Oke Ini guys, PIP sekarang nih. saya ada di tenda Mina. Kita lihat ya PIP-nya. Sekarang saya mau update bagus. ke sahabat semua. Ini adalah bentuk tenda Mina yang ada sekarang. Terdapat peralatan mandi seperti ini ya, tempat koper dan sebagainya. Contohnya seperti ini guys, tuh. Ada bantal, ada peralatan mandi, ada selimut. Dan yang nggak kalah penting, sahabat, ini adalah kursi sekaligus bed, smart bed ya. Kenapa saya bilang smart bed? Karena di sini ada disediakan pijat leher ya, tuh. Pijat leher sekaligus untuk Merelaksasi lah. para jamaah haji nanti. Kemudian di sini ada tombol-tombol guys ya, tombol on off-nya, kemudian ada refresh hot-nya, kemudian ada dan sebagainya. Dan nggak kalah penting sahabat, tuh. Buat Di sini charger. ada Type-C. Ya, di setiap bed tuh, di setiap bed Beda ya semuanya, fasilitas yang itu didapatnya, sudah beda dilengkapi ya. dengan smart key ataupun smart bed ya. Ada aliran listriknya 12 volt, kemudian USB dan Type-C. Dan yang nggak kalah disoroti adalah perangai atau kelakuan jamaah haji yang kurang baik ya ketika mereka meninggalkan Mina. Ini ada yang sempat viral. Kita lihat ini ketika jamaah haji sudah pada pulang. Tidak untuk ditiru ya guys, minta maaf. Tenda Mina yang ditinggal Semeraut sampah semua. nafar awal. Sangat-sangat sepi sekali dan sangat-sangat berantakan sekali. Ini juga nih, lihat. Wah, semua Kasur kapasitas 400 orang. 400 segini ya Allah. Ya, banyak sampah. Maksudnya gini loh guys. Kita nunggu. Sorry banget ya, ini bukan untuk ditiru dan kebiasaan buruk di Indonesia sebaiknya jangan dibawa ke negara orang gitu. Aku tahu ini over kapasitas. Kapasitasnya 400 orang di sini tadi kita dengar dan mungkin untuk membereskan semua ini susah. Perlu kesadaran diri sendiri. At least sampah bekas sendiri aja, at least tempat tidur bekas sendiri aja kita rapihin gitu. Gak peduli yang lain. Mungkin kalau kita punya kesadaran seperti itu dan orang lain juga punya kesadaran seperti itu, bakalan bersih, bener gak? Tapi aku gak tahu kondisi di sana seperti apa, se-chaos apa waktu itu gitu. Jadi mereka mungkin gak sempat untuk membersihkan, tapi di sini aku sebagai warga Indonesia meminta maaf atas kejadian ini dan ini bukan untuk ditiru ya guys. So, aku penasaran dengan tenda fasilitas orang-orang Malaysia. Kita lihat ada beberapa video. Saya sekarang ini berada di Mina, kemah-kemah untuk jemaah haji Malaysia. Kita lihat bagaimana siapa yang telah dilakukan oleh tabung haji dengan Holiday in Bakar and Nuzuli. Akan masuk ke dalam kemah yang menggunakan magnet. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini merupakan kemudahan yang kita sediakan dengan ini sofa bed. PIV Ada berarti kain selimut dan kita ada tempat untuk meletakkan barang. Dan yang menariknya, kita ada tempat charger. Kalau kita lihat di sofa bed ini, kita boleh baring dan tidur. Ya. Dan Alhamdulillah, sangat selesa untuk jemaah kita. Kita ingin memastikan bahawa jemaah boleh fokus untuk beribadah dan selebihnya kita akan sediakan perkhidmatan mudahan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Terima kasih kepada tabung haji, kita berikan sokongan sepenuhnya. InsyaAllah haji mabrur kepada semua jemaah haji kita. Wait, yang jadi pertanyaan, fasilitas ini yang tadi didapatkan ini untuk khusus jamaah haji reguler atau PIV? Dan adakah perbedaan jemaah haji di Malaysia, maksudnya ada reguler plus dan VIP juga atau semuanya sama? Coba guys, yang pernah haji nih ataupun teman-teman yang tahu, coba komen di kolom komentar, aku pengen tahu. Karena fasilitasnya aku rasa udah setara dengan VIP di Indonesia ya. Kalau memang itu reguler, keren banget sih. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah pun selamat sampai di Mina. Masya Allah, ni perkemahan Mina. So simple saja.
kan. Tapi alhamdulillah kemas dan lengkap dengan berbagai facilities. So jemaah pun dah masuk, dah check in lah, dah letak barang dan sebagainya, dah ada yang dah tidur pun. So sebelum saya tidur, saya nak tunjuk sikit kepada anda semua apa yang ada di Kemahan Mina tahun ini. Facility tadi kita tengok. Okay, kita masuk. Bismillah. Tuh, ini InsyaAllah. kayak VIP semua loh. Right, ini dia. So ni ada sofa bed. Mantap. Jadi mereka bisa duduk, bisa Ada berdiri, sofa bed, ada bisa bantal. bisa berbaring. Dengan selimut. Ni siap ada apa ni? Siap ada ni, ada massage. Pijitnya ya, masajnya. Tuh. Mantap, ni boleh massage. Siap ada smooth dia, speed apa semua kan. Ada boleh heat lagi. Lepas tu ada tempat charge handphone. Ada USB, ada Type C. Lepas tu ni boleh baring ni. Boleh baring. Kan, boleh baring. Itu dia. Wih, best. Selesa InsyaAllah. Selesa. Lepas tu masing-masing jemaah diberikan macam locker dia lah. Ni. Kan, locker dia. Boleh letak toiletries, boleh letak barang-barang sikit. Besar juga. Besar, Itu. bagus. Mantap. Okay. Dan atas tu boleh letak beg. So macam ni lah sikit sebanyak jemaah akan bermabit di Mina ni. So ni keadaan dia insyaAllah. Dan ini sempat viral juga di sosial media, di mana ketika jemaah haji Malaysia pergi dari Mina, keadaan kemah Mina jemaah haji Malaysia itu sangat rapih. Mereka rapihkan, mereka susun. Dan ini menuai banyak sekali pujian, guys. Kita lihat ya, ini tuh jemaah hajinya sudah beres, sudah selesai. Tuh, dilipat lagi sama mereka, dirapihkan. Tidak ada sampah. Look. Dan mereka kembali lagi berangkat tuh, entah kemana, aku gak tahu soalnya aku belum haji ya. Dan aku belum terlalu tahu sih. Lihat guys, yang kita notice di sini, ini yang perlu kita tiru. Gak ada sedikit pun sampah. Ini cuman barang bawaan yang mau mereka bawa. Entah apa yang membuat kesadaran mereka tuh begitu tinggi bahkan di negara orang. Gak heran ya, Malaysia mendapatkan apa sih kemarin labaitum kelima dari Arab Saudi. Karena perangannya seperti ini, karena kelakuan jamaahnya juga sangat patut dicontoh. Kemah ditinggal bersih, jemaah haji Malaysia dipuji. Ini lihat nih. Tuh, ini yang berdesakan kayak tadi di Indonesia, tapi dilipat gitu. Dirapihin dan gak ada sampah. Oh my god. Ini menggambarkan kebiasaan orang Malaysia. Entah itu di negaranya, entah itu di negara orang. Mereka tetap menjaga kebersihan, mereka tetap menjaga kenyamanan gitu. Meskipun mungkin mereka tuh gak bakal kembali lagi ke tempat ini, tapi mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pakai. Oh, aku udah pakai kamar ini nih, nanti aku mau rapikan lagi setelahnya. Aku sampai speechless ngomongnya. Dan ini kebiasaan yang patut sekali untuk ditiru. Ayolah masyarakat Indonesia, ini Malaysia bisa loh lihat kayak gini tuh. Bantal-bantalnya dilipetin, kasur-kasurnya dirapihin gitu. Tuh di luar bener-bener gak ada sampah loh guys, lihat. Ini di luar tenda. Coba gue gak gimmick, ini keren sih. Maksudnya kayak kebiasaan baik mereka di negaranya itu dibawa ke negara orang. Jadi ya wajar aja kalau Arab Saudi kagum dan sekagum itu sama Malaysia. Karena hal simpel, sekedar membuang sampah dan merapikan tempat tidur. Tapi itu berdampak dan membuat image suatu negara itu menjadi baik gitu. So, di sini aku gak merasa aku paling bersih, aku paling benar. Tapi di sini kita sama-sama mengingatkan aja guys, apa yang keliru, apa yang kurang tepat, apa yang tidak terpuji, kita sama-sama benahi satu sama lain. Kita sama-sama mengingatkan supaya hidup kita bisa lebih baik lagi. So, aku berdoa semoga suatu saat aku bisa berkunjung ke Tanah Suci,
kalian juga yang nonton yang belum, aku berharap kita sama-sama bisa pergi ke sana dengan nyaman, dengan aman, dengan penuh kehusuan suatu saat nanti guys. Kita sama-sama berdoa. So, itu video kali ini guys. Mohon maaf banget jika ada beberapa kata atau perbuatan aku yang tidak sesuai di video kali ini. Aku sangat minta maaf, gak ada maksud aku untuk itu. Terima kasih kalian yang terus support aku, terus nonton channel aku. Semoga kalian gak bosan dengan video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau request, boleh banget bisa langsung saja kunjungi Instagram aku @adamprp. Dan itu saja video kali ini guys. Saya Adam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.